kemarin ya, ketika ayat tentang kita harus memberikan keringanan terhadap orang yang berhutang, ya dah. Ayat itu adalah ayat untuk orang yang menghutangi, bukan ayat untuk orang yang berhutang. Jadi pas itu dalil itu diterapkan untuk siapa. Ayat ini juga begitu. Kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Ini tidak boleh dipakai oleh orang yang malas. Tidak boleh dipakai oleh orang yang sudah menyerah sebelum mencoba. Keliru. Jadi ketika misalnya saya berikan analogi gini aja. Ada anak umur 4 tahun atau 5 tahun. Lalu ada pemuda umur 20 tahun. Ya. Jadi ada anak umur 5 atau 6 tahun. Satunya ada pemuda umur 20 tahun. Sama-sama kerja bakti nih. Ya, sama-sama anak di sebuah keluarga. Sama-sama kerja bakti. Kerja bakti, bangun rumah. Nah, begitu namanya anak kecil umur 6 tahun, tentu kemampuan mengangkat batu bata ya paling 1, maksimal 2. Lah yang umur 20 tahun, ini ya mengangkat batu bata ya enggak-enggaknya 5 sampai 10. Gitu. Nah, lalu karena malas, kemudian si umur 20 ini yang sehat walafiat ini hanya ngangkat 1 atau 2 batu bata. Terus dia mengatakan Allah tidak membebani seseorang sesuai kemampuannya. Loh, ente itu umur 20 tahun, Mas Bro. Kok ngangkat batu cuma 1 atau lu pakai ayat ini ya keliru. Gitu lah. Sama seseorang ini ketika harusnya dia juga mampu untuk sholat tahajud, dia juga mampu sholat duha, lalu dia mengatakan Allah itu tidak membebani hanya karena malas. Padahal yang harusnya mengatakan itu adalah orang yang terbaring sakit misalnya. Itulah. Sehingga ini pemanfaatan ayat untuk kepentingan nafsu akan sulit nanti jadinya. Ketika misalnya wajib bertutup aurat. Bertutup aurat untuk perempuan maupun laki-laki. Laki-laki menutup aurat dari pusar sampai bawah lutut. Sementara perempuan menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kan itu batasannya. Semua orang dianggap mampu untuk melakukan itu. Jadi kalimat yukallifu itu kalau manusia mampu itu disebut mukallaf. Sementara beban itu disebut taklif. Taklif itu beban hukum. Kalau mukallaf itu orang yang bisa dikenai beban hukum. Dalam hal bertutur itu semua muslimin muslimat yang sudah akil balik itu wajib kena itu. Tidak ada pengecualian dan tidak ada kosong di dalam hal bertutup aurat. Ada keringanan. Maka semua orang dianggap wajib. Lalu ada orang mengatakan, kamu kenapa enggak bertutup aurat tuntutan kerja? Kenapa aurat dan membebani di luar kemampuan? Keliru pemanfaatan dalilnya.
Sampean kok sholat hanya duhur sih? Atau hanya maghrib, duhur asar kok enggak sholat? Allah itu enggak membebani kecuali sesuai kemampuannya. Lah ingin terus ya pas itu nyambut gawe. Jadi tidak bisa dipakai kalau berdasarkan nafsu. Itu tadi yang saya kasih analogi tadi. Jadi anak yang umur 10 tahun atau 6 tahun tadi berhak ngomong kalau diperintah mengangkat batu bata sebanyak 20, tentu anak umur 6-7 tahun tadi bilang tak mampu. Nah itu bisa la nafsan illa wus'aha. Tapi kalau anak umur 20 tahun sehat, segar, bugar, tidak ada keluhan, terus kemudian hanya mengangkat batu 2 ketika kerja bakti di rumah terus ngomong Allah tidak membebani. Nah ini yang berarti dia memanfaatkan wahyu untuk kepentingan nafsu. Tidak bisa ya. Jadi pemanfaatnya begitu. Allah harusnya berdiri, tapi karena sakit Allah tidak membebani. Boleh dengan sambil gitu loh. Itu ya. Tetapi dalam hal sholat 5 waktu ada kalau kemudian sholat 5 waktu. Tapi kalau kamu sibuk boleh 2 waktu aja. Tidak ada gitu. Tidak ada. Gitu loh. Tidak ada. Yang ada adalah kalau kamu dalam keadaan safar atau dalam keadaan perjalanan boleh kamu jamak baik qashar maupun biasa ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seseorang apa yang diperbuatnya baik buruk maupun baik, baginya amalnya sesuai dengan amalnya. Allah tidak akan mendolimi ya. Jadi yang dikerjakan itulah yang dilakukan ya, akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Coba kita buka di surat Al-Zalzalah ya. Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Enggak yang tadi belum baca. Enggak. Di surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Monggo tadi yang belum baca silakan dibaca sebagai kaitan dari ayat ini. Sudah? Monggo sinten yang mau baca? Surat Al-Zalzalah itu juz sama itu. Di juz 30. Surat keberapa surat Al-Zalzalah? Yang belum baca monggo? Ayatnya ke-7 sampai 8. Mungkin Gus. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya, melihat balasannya. Ayat ke-8, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia melihat balasannya. Astagfirullahaladzim. Jadi yang dibaca Bu Yayan tadi bahwa seorang itu akan dibalas sesuai apa yang dilakukan. Keburukan maupun kebaikan. Bahkan sebesar darah. Darah itu kayak debu gitu ya. Kerikil atau debu. Cuma dibalas. Maka kita kalau percaya bahwa akan ada yaumul mizan, ya, yaumul hisab. Hisab itu perhitungan amal. Ya ayo sekarang ini dulur. Akan dibalas sesuai kemampuannya. Dan kita tidak menanggung beban orang lain, baik keburukan maupun kebaikan. Ya, coba itu dibaca dalam banyak ya, dalam surat Fatir misalnya. Coba dibuka di surat Fatir. Ayat 18. Pun kepanggil surat Fatir ayat 18.
Monggo. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya, itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Sadaqallah. Nah, yang dibaca Budiah tadi ada kaitan juga dengan surat Al-Isra. Coba mau dibaca di surat Al-Isra ayat ke-15. Al-Isra ayat ke-15 supaya kita kuat di dalam memahami hal ini. Selanjutnya yang belum baca monggo surat Al-Isra ayat 15. Al-Isra ayat 15 sama artinya supaya kita lebih. Siapa? Monggo siapa yang baca? Izin, guys. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Sadaqallahul. Nah, itu jelas. Hidayah itu untuk dirinya sendiri, kamu sesat atau kamu sendiri. Demikian pula dalam hal perbuatan buruk. Tidak ada orang kemudian, bunuhlah dia, nanti aku yang nanggung dosanya. Tidak bisa. Sambian yang bunuh ya sambian yang nanggung dosa. Kalaupun orang yang merintah tadi kena dosa, ya kena dosa karena mendorong kepada keburukan, tapi bukan pembunuhan sampean. Jadi jangan mau. Jangan pernah mau. Ada kalimat swarga katut neraka apa? Swarga apa? Swarga nunut apa? Neraka kecatut. Nggak bisa. Wala taziru waziratu wizra ukhra, nggak bisa. Sampean ya akan menghadap sendiri, suami yang menghadap sendiri, istri menghadap sendiri. Memang nanti akan ditanyain suami, gimana kamu cara membimbing istrimu? Akan ditanya begitu karena punya tanggung jawab itu. Tapi ya itu tetap beban dosanya ya sampean sendiri. Bojo juga begitu, bojo perempuan. Sampean menjadi tidak sholat apa segala macam, tidak bisa kalau kemudian ya sampean tetap dosa meskipun suami juga dapat dosa karena tidak bimbing, jalan tidak beri teladan gitu ya. Tapi tetap akan mendapat dosa masing-masing. Lalu selanjutnya, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Nah, ini juga perlu klarifikasi ya. Perlu klarifikasi. Kenapa? Ayat ini juga tidak bisa dipakai untuk kemudian kita tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan kita. Kalimat ini begini, ya Tuhan, janganlah engkau hukum kami ketika kami salah atau keliru. Kalimat la tu'akhidna, jangan hukum kami, itu ketika kita ini, ayat ini, yang tepat adalah bagi orang yang bukan yang begini, bukan yang misalnya dia selama ini hidupnya yang ngawur, sudah tahu itu buruk, masih dijalani, sudah tahu itu haram, masih dilakoni, terus ngomong, ya Tuhan jangan engkau bebani kami dengan ini, jangan loh ya, jangan hukum saya loh ya. Loh sudah dikasih tahu itu akan kena hukum kok malah kena. Tidak bisa. Bukan begitu. Sudah tahu itu pelacur itu nggak boleh dosa, terus ngomong gitu.
lalu mengatakan, ya Tuhan, jangan engkau bebani, jangan kau hukum tentang kesalahan. Bukan itu ya. Ini ayat adalah untuk orang yang setiap hari itu sudah wirai, hati-hati, menelusuri semua kesalahan, selalu berusaha untuk maksimal taat kepada Allah, tahu yang buruk, yang haram ditinggalkan, tahu perintah dijalankan, tetapi namanya manusia itu kan al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Nah, ketika kemudian sudah maksimal dia selalu meneliti perilaku amalnya setiap hari, selalu muhasabah, selalu introspeksi, dia khawatir karena sifat manusia itu salah dan lupa, ada yang tercecer. Masih ada yang belum terteliti. Nah, itu kemudian berdoa ini, ya Allah, jika setelah saya lakukan muhasabah, introspeksi, penelitian yang mendalam akan dosa-dosa saya, ternyata masih ada juga yang belum saya mintakan ampun atau belum saya perbaiki. Tolong ya Allah, jangan engkau hukum kami atas apa yang kami terlewatkan atau lupa tadi. Loh, gitu loh. Jadi bukan untuk orang yang hidupnya sembarangan, serawampangan, tahu buruk dijalani, tahu baik enggak dijalani, terus ngomong ini enggak bisa begitu. Ini itu buat sampean-sampean yang memang sudah maksimal berusaha untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tapi jika pun masih ada yang tercecer, ya Allah, jangan engkau bebani apa yang kami lupa, ya Allah. Itulah. Ya. Itu jadi biar penempatannya pas. Lalu Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ini juga begitu. Jadi di masa lalu itu banyak kaum-kaum yang kemudian karena kekafiran mereka, karena keingkaran mereka terhadap para nabi rasul sehingga diazab. Saya ulangi, karena keingkaran mereka sehingga diazab. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau bebani kami dengan beban kekafiran, dengan beban kezoliman, lalu kami ingkar kepada para rasul, para nabi, lalu kami kemudian diazab seperti azab orang-orang terdahulu. Jangan ya Allah. Nah gitu. Jadi bukan kok kemudian ini itu ayat excuse, ya, ayat justifikasi untuk tidak mau menjalankan yang berat, gitu kan? Lalu mau yang ringan-ringan saja. Kenapa? Karena ayat selanjutnya itu Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wala tahmil alaina isran. Beban berat yang dimaksud di situ adalah itu tadi, azab, siksa yang diturunkan terhadap orang-orang terdahulu karena apa? Kezaliman dan keingkaran mereka. Jadi kita minta dihindarkan dari beban siksa, beban bencana karena kezaliman dan keingkaran itu. Kita minta dihindarkan dari situ, gitu loh, ya. Jadi bukan kok dalam rangka berdoa agar kita itu, kalau dulu para nabi di perintah untuk sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat sunat, terus kita, kok jangan diberi gitu kami ya Allah. Enggak gitu. Kalau para nabi, para rasul, dan para sahabat dulu berjuang untuk agama dengan harta dan jiwanya, lalu karena nafsu kita males, jangan kau bebani kami seperti para nabi. Enggak gitu. Jadi yang dimaksud alladzina min qablina itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang sudah kena azab di masa lalu. Kita tidak mau begitu. Seperti doa kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi untuk beban ujian, pertolongan, tetap kita minta seperti siratal ladzina an'amta alaihim, siratal anbiya'i wal mursalin. Ya, jadi ayo kita paskan supaya tidak keliru. Demikian
Dan pula wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Dan jangan kau bebankan kami apa yang kami tidak mampu, ya Allah. Engkau lah yang maha mengetahui ukuran untuk kami. Gitu. Ya, jadi ini bukan untuk excuse sekali lagi. Wa'fu anna, ya Allah maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, rahmatilah kami. Jadi kalau wa'fu anna itu untuk kesalahan-kesalahan yang kita tidak sadari ya, kan banyak ya yang kita kadang kesalahan yang kita tidak sadari padahal itu di mata Allah salah, kita tidak tahu. Kalau waghfir lana ini kita tahu itu dosa tapi karena memang kita lemah kadang kita tetap jalani. Nah, ini minta ampun. Warhamna, rahmatilah kami ya Allah. Anta maulana, engkaulah pelindung kami ya Allah. Fangsurna, maka tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas serangan kaum kafir. Sekarang serangan kaum kafir tidak melalui pedang, dulur, tidak melalui tembak, tidak melalui rudal bom dan lain sebagainya. Serangan kaum kafir itu melalui serangan budaya, budaya fun, hiburan-hiburan, budaya fame, ingin terkenal, ingin disanjung, dipuji, ingin di macam-macam budaya food, serangan tentang macam-macam makanan sampai melupakan kepada Allah, budaya fashion, rumah, mobil, pakaian dan sebagainya. Kita minta kepada Allah perlindungan. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kita harus membuat gua kahfi untuk kita berlindung kepada Allah dari segala macam serangan kaum kafir ini. Ya, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Silakan. Jelas nggak? Jadi nanti dulur-dulur bisa menerangkan duduk persoalan dari ayat ini supaya tidak salah di dalam memahami kemudian menerapkan agar sesuai dengan latar belakang dan metode wal falsafahnya. Oke, kalau tidak ada, saya sekali lagi berikan penekanan, highlight ya. Jadi kalimat la yukallifullahu nafsan illa usaha itu adalah kalimat bahwa Allah tidak akan membebani sesuai kemampuan kita. Ini sudah diukur sama Allah. Quran ini, dulur ya, Quran ini diturunkan untuk kita. Saya ulangi, Quran ini, hadis ini diturunkan untuk kita, terutama untuk orang Muslim. Jadi kalau ada Quran dan hadis, jangan begini. Jadi Quran ini bukan untuk para nabi loh ya, bukan. Kok justru para nabi itu penyampai wahyu ini menjadi teladan bagaimana how to do it, bagaimana menjalankan. Berarti Quran ini untuk kita. Jadi jangan lagi kemudian ketika ada beban ujian atau beban perintah dan larangan dalam Al-Quran dan hadis, kemudian kita ngomong gini, yang namanya darah manusia masih merah ya enggak bisa. Lah siapa yang punya darah kuning? Enggak ada. Oh, kalau itu ya para nabi, para rasul loh. Quran ini untuk kita yang wajib melaksanakan. Nah, kalau kita ngomong gitu terus masa yang mau melaksanakan orang Hindu, Buddha, Kristen, tidak mungkin. Kita. Maka Allah sudah menurunkan Quran dan hadis ini memang untuk kita. Di situ ya ada perintah, tapi kemudian misalnya perintah, kalau ada yang tidak mampu melaksanakan, Allah memberikan keringanan. Tapi sudah diatur. Yang tidak diatur ya jangan bikin keringanan sendiri gitu loh, maksudnya itu. Saya ini kerja saya ini sip sampai malam, jadi tidak bisa saya sholat maghrib sama isya itu.
toh Allah tidak akan membebani umat sesuai kemampuannya. Maksudmu kamu minta sholat itu 3 waktu aja? Nggak boleh gitu. Itu namanya membuat aturan sendiri. Jadi ikuti Allah. Insya Allah ini sudah diatur untuk kita. Demikian pula laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat, bahwa kita tidak bisa menanggung beban dosa orang lain atau kita minta ngikut-ngikut tentang pahala orang lain. Oh, karena saya itu ngelihat orang alim itu senang, sudah pasti nanti tolong panggil saya ya, nanti kalau di pintu surga tolong panggil saya ya. So, bilang aja kenal saya. Ada yang kiai juga, ada tokoh-tokoh yang begitu. Sudah kamu nanti kalau ketemu malaikat sebut nama saya, lolos. Apaan ini? Apaan ini? Nonton konser tak? Ada mas gitu ya. Ada. Apa yang diperbuat itulah yang dia terima. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Demikian pula tentang berdoa agar kita tidak dibebani itu. Nasina itu lupa. Jadi antara lupa dan lalai itu beda. Kalau lupa itu misalnya begini, yang tidak sengaja ya, dia tidur sudah jam 10, ikhtiar dia sudah, supaya nanti tidak kesiangan subuh gitu, tidak kesiangan subuh, atau jam 12 siang inilah, 12 siang, dia karena capek, entah ngerjain apa, jam 10 tidur dia, siang itu tidur, kemudian berharap nanti zuhur bangun gitu, atau setelah maghrib dia capek kerja, lalu jam 1, jam 2 tidur, harapannya nanti jam 4 bangun, bisa sholat asar. Sampai jam 5, sampai jam 6, belum sholat asar. Nah, ini jangan membebani kami dengan lupa. Karena dia sudah ikhtiar untuk tidak melanggar. Tapi lalu jam 4, jam 10 dia tidur. Ini namanya lalai. Kalau kemudian 12 ketiduran nggak sholat, gitu loh. Jadi beda. Gitu. Kita tahu bahwa nanti kesulitan untuk bangun, tapi disengaja. Itu namanya lalai. Itu yang kena dosa. Nggak bisa memakai ayat ini. Jadi akhtana juga demikian. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Demikian pula kita minta agar tidak dibebani seperti beban terdahulu. Maksudnya adalah orang-orang yang telah diazab itu. Kita minta dihindarkan dari orang-orang yang seperti itu, yang diazab itu. Rabbana wala tahmil alaina itu, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ini juga begitu. Analoginya adalah kita ini sudah melakukan semua upaya kebaikan untuk mengikis semua salah dan dosa, jika pun masih ada yang tercecer, ampuni Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang kita lupa tadi. Waghfir lana, ini adalah dosa-dosa yang kita tahu itu dosa dan minta ampun. Warhamna, dan rahmatilah kami. Anta maulana, pelindung kita hanyalah Allah ya, pelindung kita hanyalah Allah. Maju di gilas manusia, mundur di gilas Allah. Ya mending kita minta pertolongan Allah. Kalau sudah di gilas Allah, minta pertolongan siapa? Mending maju ya. Fangsurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami Allah dari serangan kaum kafir ini. Kaum kafir yang mana ya semua? Fun, food, fashion, fame, dan seterusnya ini. Serangan ini. Kita dan keluarga kita, ayo minta dilindungi oleh Allah dari serangan kaum Dajjal ini. Kita minta kepada Allah keselamatan dunia akhirat kita. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Karena tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup. Dan alhamdulillah. Gus menyela. Oh ya Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya penegasan bahwa ayat ini ditujukan kepada kita yang sudah berjalan di jalan Allah, tetapi masih takut kepleset, Gus. Betul Pak Budi. Jadi
kita sudah berubah besar, berusaha untuk menjalankan perintah Allah sesuai apa adanya, benar-benar pokoknya diteliti betul dosa-dosa kita juga sudah kita mintakan ampun, tapi jika kemudian itu masih ada yang tercecer, ya Allah tolong ampunilah kami, gitulah. Itu jadi memang benar-benar satu yang sifatnya minta diberikan Allah perlindungan. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, sehat walafiat. Kita sudah menyelesaikan surat Al-Baqarah. Insya Allah besok kita akan lanjutkan dengan surat selanjutnya. Dan kita benar-benar membaca doa itu ya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman. Dan jadikanlah Quran itu imam kami ya Allah. Imamau. Wa nuron dan cahaya. Wa nuron dan cahaya. Wahudan dan petunjuk. Warahmat dan rahmat untuk kami. Gitu ya, selalu. Allahumma dzakirna ya Allah, ingatkanlah kami, ya. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Nah itu tadi, jika kami lupa. Wa'alimna dan ajarkanlah kepada kami, minhuma jahilna jika kami tidak tahu atau bodoh. Itu doanya artinya gitu, yang kita doa setelah ngaji itu loh ya, artinya gitu. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Dan limpahkanlah kepada kami karunia membaca Al-Quran baik siang maupun malam itu. Ya, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, dan jadikanlah Quran itu sebagai hujjah untuk kami ya Allah Tuhan semesta alam. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وان لا يذل من نريد ان نعز من هديت تبارك ربنا وتعالى الحمد لله ما قضيت استغفرك واتوب اليك من اللهم دفعنا البلاء وبعد الحسن ونجينا من الشيطان سكفر ربنا نجينا ولنا وسعبنا من القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدين والدين الله اللهم افتح لنا باب السماء باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة بعدد وقت الامطار وعدد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لي ولأخي وللعزة ولذريته ربنا افرغ لنا الصبر والسعادة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dulur-dulur doakan juga ya, insya Allah nanti ini rombongan tim dari Mabes SPMA Lamongan akan berangkat ke Lampung untuk misi bakti sosial di Lampung tanggal 3, insya Allah akan berangkat sore ini. 2 tim. Nanti kemudian nyusul insya Allah besok mungkin tim dari Bali juga akan ada 1 atau 2 tim. Yang hari ini akan perjalanan darat 2 mobil dari Lamongan Mabes. Insya Allah berangkat nanti. Saya sama Gus Naim sama Mbak Aziz yang akan memimpin. Fi amanillah Gus. Oke, insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allah